Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Malik Hasan. Dalam video kali ini saya akan membahas soal-soal P3K untuk formasi guru pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan fokus ke fikih munakahat. Jadi buat kalian semuanya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malik Hasan. Oke teman-teman semuanya, kita bahas di soal nomor 1. Keharusan adanya catatan pernikahan merupakan reaktualisasi hukum Islam dalam bentuk A. Kita lihat formulatif. Formulatif menurut aku kurang tepat ya, karena formulatif ini artinya semacam contoh akan tetapi tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang B ini definitif. Nah, menurut aku ini juga kurang tepat. Sebab definitif ini artinya ketentuan tetapi tidak ada kaitannya nih teman-teman semuanya dengan hubungan pernikahan. Kemudian yang C, akumulatif, ini menurut aku juga kurang tepat. Karena akumulatif ini merupakan kesimpulan akhir tetapi tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Nah, yang paling tepat menurut aku adalah yang D, administratif. Kita lanjut di soal nomor 2. Berikut ini adalah perempuan yang haram dinikah karena hubungan nasab, kecuali yang ditanyakan adalah yang boleh dinikah. A. Ibu, jelas tidak boleh ya. Kemudian cucu perempuan, ini juga tidak diperbolehkan karena masih ada hubungan nasab. Kemudian yang C. Bibi dari ayahnya, ini juga tidak diperbolehkan karena masih ada hubungan nasab. Kemudian yang D. Putri dari teman ayahnya, ini boleh ya karena ini tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai. Nomor 3. Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan adalah A. UU nomor 12 tahun 2019, B. UU nomor 13 tahun 2019, C. UU nomor 15 tahun 2019, D. UU nomor 16 tahun 2019. Oke, jadi teman-teman semuanya, jadi untuk undang-undang yang mengatur pernikahan ini asalnya adalah UU nomor 1 tahun 1974. Tetapi saat ini sudah digantikan dengan yang baru yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Bambang adalah laki-laki yang telah mapan secara finansial. Ia telah memiliki keinginan untuk menikah. Meski begitu, ia mampu menjaga diri untuk tidak berzina. Maka hukum nikah dari kasus tersebut adalah, oke teman-teman, kita lihat untuk jawaban yang A, wajib. Nah ini hukum nikah yang wajib ini apabila seseorang tersebut ini sudah memiliki hasrat atau keinginan untuk menikah, tetapi dia takut kalau tidak menikah ini dia akan berbuat zina. Jadi ini kurang tepat ya, karena di soal ini dia si Bambang ini mampu menjaga diri untuk tidak berzina. Kemudian yang B kita lihat yang sunnah, ini merupakan hukum nikah apabila seseorang tersebut sudah memiliki hasrat atau keinginan untuk menikah, sudah mapan, tetapi dia tidak takut untuk tidak bakalan dia akan melakukan zina. Jadi ini tepat ya, tapi kita simpan dulu. Kemudian yang C, haram. Nah, kalau haram ini seseorang tersebut ini belum mampu secara lahir maupun batin untuk menafkahi sang calon mempelai istri. Jadi ini juga kurang tepat. Kalau makruh, ini teman-teman bahwasanya kalau makruh ini orang tersebut ini lemah syahwatnya dan tidak mau memberi nafkah kepada istri. Meski hal tersebut ini tidak membahayakan pihak istri karena si istri ini kaya ya posisinya dan tidak memiliki hasrat seks. Jadi ini kurang tepat. Lanjut di soal nomor 5. Ronaldo adalah pemuda yang sering bergonta-ganti pacar. Sebab secara finansial dia telah mapan. Ia sadar bahwa ia telah memiliki keinginan untuk menikah di usianya yang telah mencapai 30 tahun. Sebab ia khawatir akan terjerumus dalam zina. Oke, kita coba lihat pertanyaannya. Maka hukum nikah dari kasus Ronaldo tersebut adalah, di sini Ronaldo ini telah mapan secara finansial. Dia juga sudah memiliki keinginan untuk menikah.
dan dia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Ini artinya kasus dari Ronaldo ini memiliki hukum nikah yaitu wajib, seperti yang sudah saya jelaskan di soal sebelumnya. Seseorang tersebut sudah punya keinginan untuk menikah dan dia takut apabila terjerumus dalam perzinaan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Damar adalah pemuda yang tidak memiliki pekerjaan dan enggan menikah karena tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Di sisi lain, Ibu Damar menghendaki agar anaknya segera menikah karena ingin menimang cucu. Dari kasus tersebut, apabila Damar terpaksa menikah, maka hukumnya adalah... Oke teman-teman semuanya, jika kita lihat di kasus Damar ini, dia secara finansial mapan ya, karena tidak memiliki pekerjaan, artinya dia tidak memiliki penghasilan. Berarti secara lahir dia tidak mampu menafkahi istrinya. Kemudian di sisi lain ini juga ditegaskan bahwasanya Damar ini tidak memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, ini sangat membahayakan jika dia dipaksa harus menikah dengan perempuan. Maka dari kasus ini menurut aku hukum dari pernikahan ini jika memang harus menikah adalah haram karena tidak mampu secara lahir maupun secara batin. Kita lanjutkan di soal nomor 7. Pernikahan kontrak disebut juga dengan, kita lihat untuk opsi A, nikah badal. Nah, nikah badal ini merupakan pernikahan dari seorang suami yang meminta kepada laki-laki lain untuk saling menukar istrinya. Berarti ini kurang tepat ya. Kemudian yang kedua kita lihat opsi yang B, pernikahan istibda ini merupakan seorang laki-laki atau seorang suami yang meminta pada laki-laki kaya, bangsawan, atau orang yang pandai agar bersedia mengumpuli istrinya yang dalam keadaan suci sampai dengan dia hamil. Nah, setelah itu suaminya ini baru mengumpulinya. Ini juga kurang tepat ya, bukan pernikahan kontrak. Kemudian yang C, nikah syuhur. Nah, nikah syuhur ini merupakan nikah yang dilakukan oleh wali yang menikahkan anak gadisnya yang diurusnya kepada pria dengan syarat dia menikahkan pula dengan gadis yang diurusnya. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang D, nikah mut'ah. Nah, nikah mut'ah ini merupakan nikah sementara atau yang biasa kita kenal dengan pernikahan kontrak. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Lanjut di soal nomor 8. Menikahnya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya, lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Tujuannya agar perempuan tersebut dapat dinikah kembali oleh suami sebelumnya. Nah, ini disebut nikah. Kita lihat opsi yang A, nikah tahlil. Nah, nikah tahlil ini menurut aku ini tepat karena pengertiannya teman-teman ini merupakan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suaminya. Nah, lalu laki-laki tersebut mentalaknya, tujuannya agar perempuan tersebut ini bisa dinikah kembali oleh suami sebelumnya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan di soal nomor 9. Pernikahan tahlil, seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan atas suruhan suami sebelumnya yang telah mentalaknya 3 kali disebut. Oke, jadi yang ditanyakan di sini dalam pernikahan tahlil ya. Yang ditanyakan adalah seorang laki-laki yang menikahi. Oke, yang menikahi. Kita lihat untuk opsi A, muhallalahu. Nah, muhallalahu ini menurut aku kurang tepat karena muhallalahu ini pengertiannya adalah seorang suami yang telah mentalak 3 istrinya. Berarti di sini ini adalah suami sebelumnya yang menyuruh seorang laki-laki tersebut. Jadi kurang tepat ya. Kemudian kita lihat opsi yang B adalah furudul muqaddaroh. Nah, ini tidak ada kaitannya nih dengan fikih munakahah karena furudul muqaddaroh ini teman-teman merupakan bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Qur'an. Jadi ini kurang tepat ya, tidak ada hubungannya. Kemudian yang C, muhalil. Nah, muhalil ini merupakan seorang laki-laki yang menikahi perempuan atas suruhan dari suami sebelumnya ini. Jadi tepat ya untuk yang C ya.
Kita lihat untuk yang D, Zawil Furuz, ini merupakan seseorang penerima jatah waris. Ini juga tidak ada hubungannya dengan fikih munakahat. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Lanjut di soal nomor 10. Batas minimum usia pernikahan menurut undang-undang yang terbaru adalah A. 16 tahun, B. 17 tahun, C. 18 tahun, D. 19 tahun. Oke, teman-teman, jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1009 kita lihat, teman-teman, bahwasanya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini ditegaskan kalau di situ batas minimum usia pernikahan itu 16 tahun. Tapi di Undang-Undang yang terbaru ini batas minimumnya adalah 19 tahun. Jadi kita gunakan Undang-Undang yang terbaru yaitu 19 tahun untuk batas usia minimum pernikahan.